maaf Pak. Atas doa restu mama papa, akhirnya aku bisa lulus sampai detik ini. Iya, tepat pada hari ini, aku telah wisuda. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan arsitek dengan lulusan terbaik dan berprestasi di kampusku. Dan aku pun mahasiswi yang bisa dibilang famous. Siapa yang tidak mengenalku? Tidak, aku hanya bergurau. Tapi memang sih, aku adalah salah satu anak perempuan terakhir dari 4 bersaudara. Aku adalah anak yang paling rajin, paling pintar, dan juga aku selalu menjadi buah bibir di keluargaku maupun di masyarakat. Setelah aku lulus dan sekarang banyak sekali pekerjaan yang mencariku. Dengan hal ini tentunya menjadikanku lebih bersyukur kepada Allah yang telah membukakan awal perjalananku yang mudah. Kalian mau tahu? Baik, akan aku ceritakan sedikit tentang pengalamanku selama duduk di bangku perkuliahan. Pada waktu itu, aku adalah anak yang sangat ambis, tetapi tidak di bidang akademis saja, melainkan aku juga aktif mengikuti kegiatan organisasi dan juga perlombaan-perlombaan. Mulai dari lomba ajang tata busana, lomba membaca puisi, lomba menyanyi, lomba bela diri, dan juga lomba debat bahasa Inggris. Dari sanalah aku mulai tumbuh dan berkembang. Berkat mengikuti kegiatan tersebut, aku pun memiliki banyak pengalaman. Serta kegiatan tersebut didapatkan juga sangat bermanfaat untuk kehidupanku sekarang. Seperti misalnya, aku memiliki banyak relasi, aku memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, dan juga menjadikanku pribadi yang lebih bertanggung jawab tentunya. Sampai-sampai semua orang memandangku, aku adalah anak yang sangat perfeksionis. Terlebih pada keluargaku yang selalu menyanjungku dengan sebutan anak emas. Tidak, aku masih jauh dari kata sempurna. Setiap manusia memang terlahir memiliki kekurangan dan kelebihan, bukan? Jadikanlah kelebihan itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Apa katamu? Aku tidak memiliki kekurangan. Kamu sangat salah. Setelah aku lulus dan sekarang bekerja di salah satu perusahaan proyek perumahan, aku bertemu dengan salah satu mandor yang ditunjuk perusahaan tersebut untuk menjadi mentornya. Ya, sebut saja Rafli. Ketika aku sedang berjalan dan menuju ke kantin, aku melihat mobil Rafli terparkir di depanku. Dan aku pun memberanikan diri untuk menyapa. Mirip dengan orangnya. Bukan jelek maksudku, mobil kamu antik. Ya, begitulah awal perkenalanku dengannya. Sampai semakin hari, semakin dekat. Dan sampai sudah 2 tahun aku mengenalnya dan berteman baik dengannya. Kami pun sering bertukar pendapat, berkeluh kesah maupun bercanda tawa. Dan kami pun sering menyempatkan waktu hanya sekedar untuk makan siang pada saat jam istirahat dimulai. Ketika kami sedang makan, aku tersentak mendengar perkataan lelaki itu. Kamu mau ta'aruf denganku? Kamu jangan bercanda. Aku sangat terkejut mendengar perkataan lelaki itu.
tahun aku mengenal dan berteman baik dengannya. Bagaimana aku tidak terkejut? Lelaki yang selama aku idam-idamkan, lelaki yang selama ini aku kagumi dalam diam, ternyata dia memiliki perasaan yang sama denganku. Aku mengaguminya karena perilakunya, perilaku yang sederhana namun simpatik, dan juga Rafli pun memiliki empati, dan juga dalam hal ketaatannya dalam beribadah. Hal itulah yang menjadikanku tertarik dengannya. Tiba-tiba lidahku keluh, dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Hatiku sibuk merangkai kata-kata yang berterbangan di otakku melebihi kapasitas. Mulutku terbuka, namun tak ada yang keluar dari sana. Aku mencoba menarik nafas, mencoba bicara dan berbisik dalam hati. Ah, sial, kenapa aku menjadi gugup seperti ini? Kamu saja bisa mendapatkan juara debat bahasa Inggris, dan kamu pandai berbicara. Tapi mengapa ini sangat sulit bagiku untuk menjawab pertanyaannya? Ayolah Namia. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk menjawab pertanyaannya dengan suara yang gugup. Baik, aku akan tanyakan terlebih dahulu kepada keluargaku ya. Setelah aku pulang dan aku melihat rumah sangat ramai. Ya, itulah cara arisan keluarga besarku. Aku berpikir, saat inilah momen yang tepat untuk memberitahukan keinginan Rafli melamarku. Mah, Pah, Kak, saudara-saudaraku, aku akan menikah dengan Rafli. Seketika tiba-tiba semua hening, menatapku dengan tatapan yang tidak yakin. Pertanyaan demi pertanyaan, terus saja mereka tak percaya kepadaku. Aku serius. Siapa yang sedang bercanda? Aku juga yakin bahwa aku akan menikah dengan pilihan lelakiku. Apa yang salah? Apa yang salah dengannya? Aku marah dan sedikit kesal karena tidak ada yang percaya terhadapku. Memangnya kenapa? Sebab aku berprestasi dibandingkan dia. Sebab aku lebih tinggi pendidikannya daripada dia. Omong kosong. Aku menikah dengan lelaki pilihanku yang sudah aku ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana keimanannya, dan juga bagaimana cara dia melihatku dan menghargaiku. Lantas, apa yang salah? Aku pikir aku sudah cukup baik. Tetapi Pak, aku hanya ingin memiliki Rafli. Sahutku pendek dengan kelopak air mata mengembang. Apakah tidak ada yang dilihat darinya? Cukup. Aku tahu hari ini keluargaku bukan sekedar tidak menyukai Rafli, bahkan sangat tidak menyukai Rafli. Sebab apa? Sebab Rafli hanya laki-laki biasa, dari keluarga biasa, berpenampilan biasa, pekerjaan dan gaji pun yang amat sangat biasa. Bagaimana ini ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Tak menyangka keluargaku seperti ini. Pikiran mereka tidak pada tempatnya. Ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter kebaikan seseorang menjadi manusia. Di mana letak keimanannya?
Di mana letak kelemahannya sehingga mereka begitu mudahnya melihat pencapaiannya pada hari ini saja? Tidak adil. Sayangnya, aku lagi-lagi gagal membuka mulut dan membela Rafli. Barangkali karena aku tidak tahu bagaimana harus membelanya. Aku itu tidak punya fakta dan data konkret untuk membela Rafli agar tampak luar biasa di mata keluargaku. Aku hanya memiliki idealisme berdasarkan perasaan yang menuntunku untuk menapaki jejak hingga umur 23 tahun ini menerima Rafli sebagai suaminya. Di samping itu, aku dapat bahagia atas pilihanku. Pada akhirnya, aku pun menikah dengannya. Tepat pada 1 tahun pernikahanku, semua orang tak habis-habisnya menanyakan mengapa aku mau menikah dengan lelaki itu. Orang-orang tak henti-hentinya mengurusi hidup orang lain. Memangnya kenapa? Ini pilihanku. Aku yang menjalaninya, dan aku yang hidup dengan Rafli. Hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun aku dapat merasakan cinta yang begitu besar untukku. Persoalan-persoalan duniawi yang mereka agung-agungkan, tapi tidak denganku. Aku muak dengan saudara-saudaraku yang terus saja meremehkan Rafli. Kali ini, aku harus bisa membelanya. Tetapi Kak, tidak ada lelaki yang mencintaiku sebesar cinta Rafli. Tetapi, lagi-lagi lidahku keluh. Namun, hatiku pun siap memprotes. Dan kali ini, sungguh-sungguh, aku harus dapat membelanya. Tetapi dia juga tidak jelek, Kak. Dia juga pintar. Pekerjaan dia bagus, cukup untuk aku hidup dengannya. Apalagi setelah 5 tahun pernikahanku berlalu, ocehan-ocehan tersebut tidak berhenti. Hati-hati nak mainnya. Main sama ayah saja ya, Bunda gak ikut main. Kasihan, ini adik kamu nanti kecapean di perut Bunda. Ya, inilah hidup yang diimpikan banyak orang. Bahagia. Sudah berbagai cobaan telah kami lalui. Mulai dari restu keluargaku, ocehan-ocehan dari keluargaku, kakak-kakakku, teman, dan tetangga. Sekarang tak lagi mengusik perasaanku. Dulu, ocehan-ocehan itu sangat membuatku frustasi. Sekarang pun masih, tetapi aku belajar. Aku sedikit cuek dan tidak peduli. Toh aku hidup dengan perasaan yang bahagia, yang kian hari semakin membukit. Anak-anak semakin besar. Aku sedang mengandung yang ketiga. Selama kurun waktu itu, tak sekalipun Rafli melukai perasaanku dan membuatku menangis. Tak salah aku memilihnya sebagai bagian dari hidupku. Tidak harus dengan kekayaan dan kemewahan yang hanya memenuhi ekspektasi orang-orang, bukan? Melainkan, hidup dengan kesederhanaan inilah yang membuat hidupku lebih sangat bersyukur dan lebih dari kata cukup. Dari teras, aku memandangi anak-anak bermain dengannya. Sesekali aku ikut tergelap melihat permainan itu. Anak-anak, ayo semangat, jangan mau kalah sama ayah. Ya, tepat pada hari ini,
20 tahun pernikahanku. Aku menghitung-hitung semuanya. Anak-anak beranjak dewasa, rumah besar yang sekarang aku tempati, kehidupannya lebih bisa aku syukuri. Meski tubuhku tak berfungsi sempurna, meski kecantikanku tak lagi sama karena usia, meski karir telah direbut takdir dari tangannya, waktu telah membuktikan segalanya. Cinta luar biasa dari laki-laki biasa yang tak pernah berubah untukku.